Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on the channel News Point. Maraknya tindak kekerasan dalam bentuk tawuran, bullying, dan persekusi di kalangan remaja menjadi keprihatinan semua pihak. Namun dalam pandangan Unita Werdi Rahajeng, dosen psikologi UB, hal tersebut dapat diurai dari beberapa sebab. Menurut Unita, usia remaja merupakan masa pertumbuhan secara fisik, namun otak remaja belum berkembang secara matang. Remaja belum bisa mengambil keputusan, menunda keputusan, dan mengukur sebuah keputusan. Hal inilah yang dalam kacamata psikologi remaja sering mengambil keputusan yang beresiko bagi dirinya dan orang lain. Keputusan tersebut belum menimbang resiko dan akibat yang akan terjadi. Kekerasan yang dilakukan oleh remaja dalam bentuk tawuran, bullying, atau persekusi tidak terjadi begitu saja. Namun ada hal internal yang melatar belakangi dari kejadian tersebut. Dalam pandangan ilmu psikologi, masa remaja merupakan masa pertumbuhan fisik namun belum diimbangi dengan kematangan berpikir. Otak remaja baru dapat dalam masa pertumbuhan dan belum mampu digunakan untuk menimbang berbagai hal yang berkaitan dengan dampak sebuah keputusan. Hal inilah yang menyebabkan remaja sering terlihat mengambil keputusan yang memiliki resiko bagi dirinya dan orang lain. Resiko dalam bidang hukum dan sosial ini yang belum dapat dilakukan sehingga peristiwa kekerasan yang ada seringkali disebabkan oleh hal yang sepele. Seperti tawuran, seperti misalnya bullying ya, atau kemudian melakukan tindak persekusi kepada teman atau orang lain. Nah, ini adalah salah satu juga yang berkaitan dengan ciri-ciri perkembangan remaja. Jadi perlu kita ketahui ya, remaja itu secara fisik itu sudah seperti orang dewasa gitu. Jadi kan badannya udah gedenya sama ini ya, sama kita, sama Mas Sigit, sama saya mungkin gedenya udah sama gitu ya. Tetapi secara emosi ya, dan bahkan secara perkembangan biologis yang nggak kelihatan itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Utamanya apa? Utamanya otak. Jadi otak remaja itu belum berkembang seoptimal orang dewasa. Ada satu bagian otak di remaja, di usia-usia remaja itu yang belum matang, dan itu baru matang ketika usianya sudah hampir 30-an. Jadi di pertengahan usia 20-an itu baru matang. Yaitu bagian yang kita sebut prefrontal cortex. Itu bagiannya ada di depan ya, yang punya fungsi untuk pengambilan keputusan, untuk yang namanya menunda pengambilan keputusan ya, dan memperkirakan resiko. Jadi seperti itu. Nah, itu akibatnya kita itu sering melihat fenomena-fenomena remaja itu sering sekali terlibat ke dalam aktivitas yang itu. Lingkungan sosial memberikan pengaruh besar terhadap tindakan remaja. Dosen psikologi UB Unita Werdi Rahajeng menjelaskan, remaja memiliki kecenderungan untuk menjauh dari keluarga pada usia tersebut. Hal ini menjadikan remaja memiliki nilai baru yang bersumber dari lingkungan sosial atau lingkar pertemanan yang ada. Dalam hal kekerasan yang terjadi, Unita melihat peran lingkungan sosial berperan besar dalam kejadian tersebut. Dalam banyak kejadian kekerasan yang terjadi, mendapat reward atau apresiasi dari lingkungan sosial sehingga menyebabkan pelaku merasa bangga dengan hal tersebut. Kekerasan yang terjadi pada remaja selain bersumber dari belum matangnya dalam berpikir, juga karena pengaruh lingkungan sosial. Masa remaja menjadikan mereka bergerak keluar dari keluarga dan berinteraksi dengan lingkungan lain. Dalam lingkungan tersebut, pengaruh teman sebaya dan kondisi sosial berperan besar dalam kepribadian mereka. Dalam beberapa kejadian, lingkungan sosial memberikan apresiasi terhadap tindak kekerasan sehingga remaja merasa bangga dengan tindakan tersebut. Kesalahan dalam memilih lingkungan berdampak besar terhadap perilaku remaja.
Untuk itu, peran lingkungan yang positif sangat penting untuk membentuk karakter dan kepribadian remaja. Nah, tapi ada penyebab yang lebih kompleks lagi ketika terus kok mau gitu ya, kok mau terus kemudian bertindak kekerasan. Satu sisi lagi selain ada bagian otak yang belum matang sehingga dia tidak remaja itu banyak yang belum bisa mengambil keputusan secara akurat adalah pengaruh dari lingkungan sosial gitu ya. Nah, ketika seseorang itu masuk ke masa remaja, dia melakukan aktivitas yang namanya bergerak menjauh dari keluarga. Jadi fungsi dari teman sebaya itu sangat besar. Lingkungan sosial di luar keluarga itu sangat besar, sangat menarik bagi remaja sehingga seringkali dia akan mudah sekali untuk kemudian mengikuti nilai-nilai yang ada di lingkungannya. Bahkan ketika nilai-nilai itu sangat berbeda dengan nilai-nilai yang ada di keluarganya seperti itu. Nah, itu oleh karena itu akan kembali lagi apakah lingkungan di remaja itu kemudian memperkuat dorongan remaja itu untuk kemudian melakukan kekerasan. Jangan-jangan perilaku kekerasan yang ditunjukkan oleh remaja itu akan mengundang reward, ya, akan mengundang prestis remaja dari lingkungan sosialnya. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo berharap agar terdapat sinergi antara PT Pegadaian dan Badan Usaha Universitas Brawijaya. Sinergi tersebut dalam bentuk kantor layanan pegadaian yang ada di Universitas Brawijaya. Widodo menyebut Sivitas Akademika Universitas membutuhkan layanan dari berbagai produk pegadaian dengan bersinergi dengan badan usaha yang ada di UB. Dengan sinergi tersebut diharapkan Gade Lounge yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis dapat dimanfaatkan oleh generasi Z dan Sivitas Akademika dengan lebih maksimal. Keberadaan Gate Creative Lounge yang ada di Universitas Brawijaya diharapkan dapat menambah kreativitas mahasiswa dan sivitas akademika dalam berbagai bidang. Selain itu, Gate Lounge juga diharapkan dapat menambah layanan yang ada di Universitas Brawijaya. Kantor layanan tersebut disediakan agar produk dan layanan pegadaian dapat dilaksanakan secara langsung di Universitas Brawijaya. Saat ini Pegadaian sudah melakukan transformasi dengan memiliki produk dan layanan tidak hanya gadai barang namun juga investasi emas. Mahasiswa juga diharapkan dapat belajar secara langsung mengenai proses bisnis dan transformasi produk dan layanan Pegadaian. Berkah bagi kami, Pak Direktur dan teman-teman Pegadaian, berkenan untuk bisa memberikan fasilitas kepada anak-anak kami, generasi Z ini ya, melampaui milenial. Milenial sekarang posisinya tidak mahasiswa lagi. Ya, ini generasi Z. Yang harapan kami bahwa generasi Z ini bisa semakin kreatif ya dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh PT Pegadaian. Dan ini sesuai dengan motonya ya. Kita punya masalah diselesaikan sama PT Pegadaian. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Dan tadi saya cakap-cakap Pak Sekun dengan Pak Dirut ini, gimana kalau tidak hanya kreatif lang saja yang ada di tempat kita, tetapi juga ada itu pelayanan pegadaian di Universitas Brawijaya. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya yakin tuh di antara warga kita juga memerlukan. Mahasiswa kita 70.000 orang, dosen dan TNI kita 5.000 orang. Banyak. Nah, di antara itu bisa jadi ada di antara mereka ada yang memerlukan pelayanan pegadaian. Sehingga saya mohon nanti ada office-nya ya Pegadaian
PT Pegadaian di Universitas. PT Pegadaian telah berusia lebih dari 1 abad dan terus berkembang hingga saat ini. Salah satu kunci keberhasilan dari Pegadaian menurut Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Lantri Setiawan, karena transformasi yang terus dilakukan secara intensif. Dalam bidang sumber daya manusia, saat ini Pegadaian diisi oleh generasi milenial yang memiliki kreativitas dalam berbagai bidang. Dengan sumber daya manusia yang berusia muda, maka Pegadaian lincah dalam beradaptasi dengan perubahan yang ada. Sedangkan dalam produk dan layanan saat ini, Pegadaian tidak hanya fokus pada transaksi gadai, namun juga memiliki produk investasi emas secara digital. Memiliki usia seabad lebih, PT Pegadaian tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan perubahan bisnis yang ada. Dengan adaptasi tersebut, Pegadaian mampu tampil semakin muda. Adaptasi tersebut dilakukan dengan investasi sumber daya manusia milenial yang saat ini banyak mengisi posisi strategis di perusahaan. Generasi milenial tersebut yang bergerak lincah dalam pengelola perusahaan. Selain sumber daya manusia, PT Pegadaian juga menambah produk dan layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu produk tersebut adalah layanan investasi emas secara online dengan harga terjangkau. Jadi yang Grensi Baby Boomers itu udah nggak ada Bapak. Jadi para milenial dan teman-teman dari UP tadi ini ada Kadif OHC kami. Banyak sekali mahasiswa Universitas Brawijaya yang bergabung dengan Pegadaian. Apa yang menyebabkan teman-teman mahasiswa bergabung ataupun bukannya di Universitas Brawijaya? Tentunya karena kami sudah melakukan transformasi. Ya, transformasi di sini tentunya di bidang produknya maupun di bisnis modelnya. Sehingga nama Pegadaian tidak mutlak hanya untuk gade-menggade. Teman-teman kalau mau investasi emas bisa datang Pegadaian. Dan hari ini Pak Rektor, jangan, ini bisik-bisik nih Pak, jangan terlambat beli emas. Karena emas semakin cepat banget. Seminggu ini emas langsung di atas 1 juta. Pagelaran Youth Muslim Fashion Style tahun ketiga makin mengokohkan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jatim dengan pelaku industri fashion. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Dr. Hudiono menjelaskan, pemerintah Provinsi Jatim mendorong agar busana muslim karya desainer Jawa Timur dapat menarik wisatawan asing dari berbagai negara. Hudiono mengaku Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memiliki komitmen tinggi agar busana muslim Jawa Timur dapat menjadi salah satu andalan dalam mendulang devisa. Untuk itu, penyelenggaraan Youth Muslim Fashion Style ini diharapkan mampu memunculkan desainer muda dalam memamerkan karya terbaiknya dan menarik buyer dari berbagai negara. Youth Muslim Fashion Style ketiga yang berlangsung dari Taman Krida Budaya Malang mengambil tema Creative Vision. Ajang ini menampilkan 11 desainer dari siswa SMK dan desainer muda dari berbagai kota di Jawa Timur. Ajang tahunan ini mencoba mengenalkan busana muslim dari Jawa Timur dengan cita rasa global, sehingga diharapkan produk tersebut mampu menembus pasar mancanegara. Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai pemasok busana muslim dunia dengan kekayaan tema budaya dan sumber daya manusia yang ada. Keberadaan sekolah kejuruan tata busana diharapkan menjadi motor bagi pembentukan desainer muda busana muslim. Harapannya pemerintah Jawa Timur bisa mendatangkan para wisatawan Nusantara dan asing. Maka kuncinya adalah kolaborasi kata umum. Kuncinya ikilo, ya, ikilo budaya pariwisata. Jadi inisiasi, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, desainer dan lain sebagainya. Kemudian kita menciptakan sebuah inovasi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Saya juga hadir bersama Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pak Haryanto, yang saya kira monggo Bapak dan Ibu kita ada tempat untuk kolaborasi program berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan seni, budaya, dan pariwisata. Juga ada hadir kami Kepala Bidang Pemasaran lengkap, juga seluruh Kepala UPT, museum,
yang saya kira juga punya kajian-kajian tentang sejarah dan nilai-nilai tradisional. Ini lengkap hadir bersama nanti kawan-kawan di saya. Tokoh wayang Gatot Kaca menjadi inspirasi siswa SMK Negeri 3 Malang dalam membuat busana muslim pada ajang Youth Muslim Fashion Style 2023. Ana Isro Ilinai, guru SMKN 3 Malang menjelaskan, inspirasi tokoh tersebut diambil untuk memadukan busana muslim dengan tema dan budaya daerah. Dalam pengerjaannya, siswa SMK Negeri 3 Malang menggunakan berbagai bahan lokal dengan teknik bordir untuk memadukan tren busana muslim yang modern dengan sumber dari kekayaan budaya dan kain lokal. Siswa Tata Busana SMKN 3 Malang menampilkan busana muslim yang terinspirasi dari tokoh wayang Gatot Kaca. Dengan pengerjaan yang kreatif, siswa SMKN 3 Malang ini memadukan berbagai kain lokal menjadi busana muslim yang modern. Tokoh Gatot Kaca dipilih dengan tujuan untuk menyampaikan pesan desain busana muslim yang kuat dalam memasuki ranah global. Selain itu, unsur budaya daerah juga dimasukkan dalam rancangan busana muslim mereka tahun ini. SMKN 3 Malang telah mengikuti ajang Youth Muslim Fashion Style selama 3 tahun sebagai upaya melatih siswa dalam menghasilkan rancangan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Youth Muslim tahun 2023 ini udah tahun ketiga kita ikut. Alhamdulillah untuk kali ini kita tampilkan karya anak-anak hasil uji kompetensi mereka. Jadi uji kompetensi di tahun 2023 ini kita punya 16 tema sebenarnya, tapi untuk kali ini yang kita tampilkan baru satu, yaitu anak-anak mengambil tema jalan yang terinspirasi oleh tokoh Gatot Kaca, sehingga ini memberikan kesan stylish, tampilnya oke, tapi masih memaksimalkan budaya-budaya daerah, karena tema besarnya memang untuk busana daerah gitu. Itu yang kalau bahannya sendiri itu dari apa? Oh iya, kalau untuk bahan memang kita ini masih pakai ini bahan-bahan lokal ya Mas ya, batik yang kita angkat, kemudian lurik kita angkat juga sehingga mendukung dari tema itu sendiri. Kemudian ornamen yang mendukung itu atau ornamen yang menjadi tema utamanya adalah tokoh Gatot Kaca. Ini kita tampilkan, kita jadikan point of interest-nya di situ. Jadi dalam bentuk bordir. Menyambut bulan Ramadan tahun ini, Grand Mercure Malang Mirama menyajikan paket buka puasa dengan tema Ramadan Wonderful Indonesia by ALL. Dalam paket tersebut, Hotel Grand Mercure menyajikan menu Meksikan hingga Arab sebagai andalan. General Manager Grand Mercure Malang Mirama, Sugito Adi menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menghadirkan hal yang berbeda dalam menu dan konsep acara. Dalam setiap harinya terdapat 200 menu buka puasa yang dapat dipilih oleh pengunjung hotel. Selain menu andalan, terdapat juga menu lain yang dirotasi setiap harinya untuk memanjakan lidah pengunjung. Selain itu, pihaknya juga mengadakan undian bersama mitra dengan hadiah tiket umroh hingga keping emas. Ramadan Wonderful by Accor Life Limitless menjadi tema bagi Hotel Grand Mercure Malang Mirama dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini. Melalui paket buka puasa, hotel ini menyediakan 200 menu dengan makanan Meksikan dan Arab sebagai menu andalan. Menu tersebut disajikan untuk menghadirkan suasana baru bagi pengunjung yang menikmati paket buka puasa.
Selain menu utama, terdapat menu lain yang dirotasi setiap harinya. Untuk menambah semarak buka puasa, pihak hotel juga mengadakan undian buka puasa dengan hadiah keping emas hingga tiket umroh. Teman media yang sudah datang dan support untuk buka puasa di tahun kedua di Grand Mercure Malang Irama. Apa yang kami sajikan tahun ini memang agak berbeda dibanding tahun lalu yang baru pertama kali. Untuk tahun ini kami menghadirkan lebih ke Mexican food dan juga Arabic secara menu. Arabicnya adalah roast lamb with two kind of rice, dan juga yang Mexicannya ada masakan tacos dan juga ada yang lainnya. Ini ada dua hal yang kami unggulkan di tahun ini yang pastinya akan memanjakan lidah-lidah kita semua, teman-teman yang ada di Malang Raya dan juga tamu-tamu kami yang menginap di hotel ini. Dan jangan lupa juga tidak hanya dua unggulan menu ini, karena ada menu-menu pendamping yang lain yang akan dirotasi setiap hari, baik menu lokal dan juga menu Asia. Di situ ada berbagai macam nasi, ada nasi uduk, nasi kuning, ada tumpeng, dan juga ada beberapa yang lain termasuk ada soto, ada rawon, dan juga berbagai macam masakan yang manis-manis. Jangan lupa karena Ramadan identik dengan manis-manis ya. Nah, terus kenapa harus ke Grand Mercure ya? Kenapa harus ke Grand Mercure? Pastinya adalah nuansa yang berbeda, experience yang berbeda. Ikatan Pensiun Universitas Brawijaya mendorong agar anggota terus bersemangat dalam berkarya. Dorongan tersebut dilakukan agar anggota tidak merasa kesepian dan tidak berguna setelah pensiun. Ketua Ikatan Pensiun UB, Profesor Bambang Guritno menjelaskan, masa pensiun seringkali menimbulkan rasa sepi bagi anggota. Melalui organisasi IPUB, Bambang bertekad untuk membangun silaturahmi sesama anggota untuk mengusir rasa sepi. Selain itu, dirinya juga berkomitmen agar anggota tetap dalam kontribusi dalam memikirkan bagi kemajuan Universitas Brawijaya. Tidak terpakai dan sepi seringkali menghinggapi para pensiunan selepas masa dinasnya usai. Hal ini menjadi perhatian Ikatan Pensiunan Universitas Brawijaya dengan memperkuat silaturahmi antar anggota. Tujuan dari silaturahmi ini agar anggota tidak merasa kesepian dan memiliki kegiatan positif bagi kemajuan Universitas Brawijaya. Kontribusi positif ini diharapkan agar para anggota IPUB dapat terus memberikan kontribusi dalam hal pemikiran sesuai dengan rekam jejak yang mereka miliki sebelumnya. Anggota IPUB memiliki pengalaman dalam bidang keilmuan, manajerial hingga birokrasi yang dapat menjadi rujukan tukar pikiran bagi Universitas Brawijaya. Jadi dengan bersemangat kita berorganisasi, dengan berorganisasi ini kita bisa bersilaturahmi di antara para anggota pensiun, sehingga juga bisa melakukan aktivitas di dalam organisasi ini, baik di dalam organisasi silaturahmi, juga bisa dalam usaha dan sebagainya, karena melalui pensiunan ini bisa diberikan semangat supaya merasa bahwa tetap berguna, tetap bermanfaat sampai akhir hayat. Nah, dengan demikian berarti juga bisa memperpanjang umur, karena umur panjang itu biasanya didasarkan kepada berdasarkan kepada fisik yang sehat. Dan sudah saya katakan tadi, saya pernah baca bahwa biasanya seorang lansia itu dikatakan ada 3, yaitu selalu umur bertambah panjang, kemudian merasa tidak berguna. Nah, ini harus dihilangkan sehingga mereka tetap merasa berguna di masyarakat dan bermanfaat di masyarakat. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.